Halo semua, selamat datang di presentasi kita hari ini tentang cara manage alur kerja seorang freelancer. Perkenalkan, kami dari Mayhem Management. Sebagai seorang freelancer, mengelola alur kerja dengan efisien adalah kunci kesuksesan. Mari kita lihat beberapa strategi yang dapat membantu dalam proses ini. Kami akan mempresentasikan aspek manajemen dari seorang freelancer yang telah kami telaah. Sebelum kita bedah lebih lanjut, yuk kita kulik dulu apa itu freelancer atau freelancing. Pertama, kita akan membahas tentang freelancer. Seorang freelancer adalah seseorang yang bekerja secara independen untuk diri mereka sendiri, bukan untuk perusahaan atau organisasi tertentu. Mereka menawarkan jasa atau layanan mereka kepada klien secara langsung, biasanya dalam bidang di mana mereka memiliki keahlian khusus. Freelancer dapat bekerja dari mana saja, termasuk dari rumah mereka sendiri, kantor bersama, atau tempat kerja yang fleksibel lainnya. Mereka memiliki fleksibilitas dalam memilih proyek-proyek yang mereka ambil, jadwal kerja, dan tarif mereka sendiri. Sedangkan freelancing adalah praktik bekerja sebagai seorang freelancer. Ini melibatkan menawarkan jasa atau layanan secara mandiri kepada klien, biasanya tanpa adanya kontrak kerja jangka panjang. Freelancing dapat mencakup berbagai bidang, termasuk desain grafis, penulisan konten, pengembangan perangkat lunak, pemasaran digital, konsultasi bisnis, dan masih banyak lagi. Freelancing memungkinkan seseorang untuk memiliki kendali lebih besar atas karir mereka, mengejar minat dan keahlian yang mereka miliki, serta menyesuaikan jadwal kerja mereka sesuai kebutuhan pribadi. Oke, keuntungan utama dari freelancing termasuk fleksibilitas waktu dan lokasi, kesempatan untuk mengejar proyek-proyek yang menarik dan menantang, serta potensi penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan tetap dalam beberapa kasus. Namun, freelancing juga dapat memiliki tantangan seperti ketidakpastian dalam pendapatan, perlu untuk mencari klien secara terus-menerus, dan manajemen waktu yang efektif untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang dan teknologi yang terus maju, freelancer dan praktik freelancing telah menjadi semakin umum dan relevan. Banyak perusahaan mengandalkan freelancer untuk mengisi kebutuhan proyek-proyek tertentu tanpa harus memperkerjakan staf penuh waktu tambahan. Sementara, banyak individu menemukan kebebasan dan kesempatan dalam bekerja sebagai freelancer untuk membangun karir yang memuaskan dan sukses. Presentasi kami hari ini akan membahas tentang cara memanage alur kerja seorang freelancer. Sebagai seorang freelancer, mengelola alur kerja dengan efisien adalah kunci kesuksesan. Mari kita lihat beberapa strategi yang dapat membantu dalam proses ini. Kami akan mempresentasikan aspek manajemen dari seorang freelancer yang telah kami telah. Jadi, freelancer yang akan kami bahas kali ini adalah seorang mahasiswa DKV di salah satu institusi yang ada di Sumatera. Sebagai mahasiswa DKV, Angelin aka Winterland telah mengembangkan fondasi yang kuat dalam konsep desain, teknik industri, dan pemahaman tentang industri kreatif secara umum. Dengan begitu, Winterland berhasil membangun namanya sebagai seorang ilustrator freelancer yang mumpuni. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa contoh produk dari Winterland ini. Melalui penggunaan teknik dan perangkat lunak digital, Winterland mampu menghasilkan karya yang detail dan unikal. Bagi yang belum tahu soal ilustrasi digital itu adalah sebuah karya ilustrasi dengan proses yang menggunakan perangkat digital. Berbeda dengan ilustrasi tradisional yang masih menggunakan media fisik seperti pensil, cat, atau alat lainnya. Baiklah, berikut merupakan beberapa contoh karya-karya yang telah dihasilkan oleh Winterland. Proses pembuatan ilustrasi digital sering melibatkan penggunaan pena atau stylus untuk menggambar langsung pada tablet grafis atau menggunakan mouse untuk menggambar pada komputer.
Teknologi ini memungkinkan para seniman untuk membuat karya seni dengan berbagai gaya, mulai dari ilustrasi vektor yang bersih dan presisi hingga digital painting. Keuntungan utama dari ilustrasi digital adalah fleksibilitasnya. Hal ini memungkinkan seniman untuk mengubah, mengedit, dan memodifikasi karya mereka dengan mudah tanpa harus menghapus atau menggambar ulang seperti pada ilustrasi tradisional. Selain itu, ilustrasi digital juga memungkinkan distribusi yang mudah melalui media sosial. Next, kita akan bahas alur kerja Winterland sebagai seorang freelance illustrator. Perjalanan karir Winterland berawal dari Facebook dan sudah menerima beberapa pekerjaan komisi. Namun, ia merasa Facebook kurang efektif dalam mempromosikan jasanya. Ia menerima beberapa saran untuk mencoba platform sosial media Instagram, namun hasilnya tidak sebaik di Facebook. Akhirnya, ia mulai mencoba beralih ke Twitter untuk mempromosikan jasanya. Sebelum membuka jasa, ia mengembangkan akunnya dengan cara rutin mengupload portofolio dan membangun relasi dengan ilustrator-ilustrator lain. Proyek ilustrasi yang Winterland biasa kerjakan antara lain keperluan VTuber, song cover, banner, dan komisi pribadi. Ia biasanya menerima permintaan komisi melalui direct message Twitter, lalu setelah berdiskusi terkait term of service dari proyek tersebut, Winterland akan mulai mengerjakan orderan tersebut berdasarkan antrian. Setelah tahap sketsa dikirim ke klien berhak untuk merevisi sketsa tersebut sebanyak maksimal 3 kali. Selebihnya akan dikenakan biaya tambahan. Setelah klien menyepakati sketsa, klien harus membayar secara penuh biaya proyek tersebut. Kemudian, Winterland akan beralih ke tahap selanjutnya, yaitu memberikan line art dan base color. Jika tahap tersebut sudah selesai, Winterland akan memberitahu klien tentang kemajuan tersebut. Jika tahap tersebut sudah selesai, Winterland akan memberitahu klien tentang kemajuan terbaru dari komisinya dan diakhiri dengan proses finishing. Hasil final yang sudah disetujui akan dikirim ke klien melalui email atau sesuai permintaan sang klien. Keunikan dari Winterland adalah seluruh proyek yang ia terima dikerjakan tanpa alat bantu stylus pen ataupun pen tablet, melainkan menggunakan jarinya secara langsung di layar ponsel dengan menggunakan aplikasi Inkscape. Winterland cenderung mengerjakan proyek-proyeknya pada malam hari, tepatnya dari pukul 9 malam sampai pukul 3 pagi. Alasan dia memilih jam kerja yang cukup ekstrim tersebut adalah karena ia merasa lebih terinspirasi dan lebih produktif. Oke, lanjut. Jadi untuk promosi dari Winterland ini, Winterland menggunakan Twitter ya sebagai media promosi utama untuk karyanya. Jadi dia menyoroti beberapa alasan kenapa Twitter yang dia pilih, termasuk koneksi dengan komunitas-komunitas seniman lainnya, kemampuan untuk membagikan karya dalam format gambar dan video, lalu membangun merek pribadi, meningkatkan visibilitas karyanya, dan berinteraksi langsung dengan penggemar. Dia mengundang orang untuk bergabung dengan Twitternya dan menikmati karya-karya yang telah dia bagikan, dan mengucapkan terima kasih atas dukungan mereka. Gimana sih si Winterland ini membuat karya-karya barusan? Yuk kita cari tahu manajemen operasional dia dari awal hingga dia mengirim hasil finalnya ke klien-kliennya. Jadi, pada manajemen operasional terdapat 3 tahap, yaitu 1. Pre-production, 2. Production, dan yang terakhir merupakan post-production. Yang pertama adalah pre-production. Pada tahap ini, Winterland biasanya menyiapkan sampel karyanya terlebih dahulu. Dia akan menentukan harga komisnya berdasarkan permintaan kliennya. Kemudian, dia melakukan research pasar kira-kira apakah karyanya sudah sesuai dengan pasar atau belum. Ia juga menyiapkan terms of service untuk menjelaskan detail dari layanan yang akan ia berikan. Ia juga menyesuaikan jadwal pengerjaannya. Kemudian, dia mempromosikan jasanya lewat medsos terutama Twitter. Karena saat itu tahap production. Setelah ia sepakat dengan kliennya, si klien akan mengirim referensi sebagai patokan gambar yang si klien mau. Lalu di referensi itu bakal ada desain karakter yang bakal digambar. Tapi bisa juga ada tambahan outfit, pose, ekspresi maupun detail-detail tambahan.
Winterland akan membuat sketsanya sesuai referensi. Kalau klien mengirim referensi pose, maka Winterland akan menggambar sesuai pose yang ada di referensi. Tetapi jika tidak diberi referensi pose untuk digambar, maka dia akan menyesuaikan posenya dengan personality atau sifat dari karakter yang akan dia gambar. Dan kalau tidak ada referensi pose, dia akan tanya ke klien apakah sketsanya sudah fix atau belum. Dari term of service yang telah ia buat, ia menyediakan 3 kali revisi. Bila lebih dari itu akan dikenakan biaya tambahan. Jika sketsa sudah disepakati oleh klien, maka klien akan membayar secara penuh. Setelah melakukan pembayaran tersebut, maka Winterland akan melanjutkan ke tahap line art dan base color. Setelah kedua tahap tersebut, Winterland akan mengirimkan ke klien dan menanyakan pendapatnya. Dan ada revisi kecil yang tidak termasuk hitungan revisi terms of service, karena hanya untuk menyesuaikan warna yang klien inginkan. Setelah diberi persetujuan, dia akan lanjut ke tahap render. Dan menurut Winterland, proses dalam rendering ini bukanlah proses yang paling memakan waktu, namun merupakan proses yang paling sulit dikarenakan membutuhkan ketelatenan yang tinggi. Proses ini seperti penentu akhir dari hasil jadi gambar tersebut. Karena di proses ini juga Winterland menambahkan detail-detail yang belum dibuat sebelumnya, seperti penambahan aksesoris, shading akhir, dan lighting. Dan bila klien memiliki permintaan untuk membuat background, dia juga akan menyesuaikan backgroundnya agar senada dengan gambar karakternya. Yang terakhir adalah post production. Dalam proses ini, Winterland pada akhirnya mengirim hasil komisi yang sudah selesai kepada klien yang telah memesan. Klien dapat menentukan di mana Winterland dapat mengupload hasil karya komisinya, baik di Google Drive ataupun di Gmail. Jika klien mengizinkan, maka Winterland akan mengupload hasil karya komisinya ke medsos miliknya untuk portofolio. Jika tidak diizinkan, maka komisi tersebut akan menjadi private commission. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih.